Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Deina Anjani. Saya adalah mahasiswi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020 kelas A. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang analisis lingkungan pemasaran yang bersumber dari buku Manajemen Pemasaran karya Satriadi dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Pengertian lingkungan pemasaran. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah semua proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar dengan sesuatu yang bernilai satu sama lain. Menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pengembangan kegiatan usaha yang meliputi kebijakan harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, atau jasa yang diarahkan pada suatu proses pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Menurut Darsono, lingkungan adalah semua benda, kondisi, manusia, dan kegiatannya yang berada di dalam suatu ruangan di tempat manusia itu tinggal. Semua unsur tersebut berpengaruh pada kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia serta seluruh makhluk lain yang hidup. Berdasarkan pengertian-pengertian menurut ahli, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan pemasaran adalah berbagai aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Selanjutnya, pentingnya lingkungan pemasaran. Salah satu unsur penting dalam suatu proses pemasaran adalah lingkungan. Kondisi suatu lingkungan menjadi parameter dalam sebuah keadaan lain untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang sudah diharapkan, sehingga potensi yang sudah ada bisa dimaksimalkan dan diharapkan untuk memenuhi tujuan tertentu. Selanjutnya, pembagian lingkungan pemasaran ada dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuan untuk melayani pelanggan. Lingkungan mikro terdiri dari perusahaan, pelanggan, masyarakat, dan pesaing. Yang pertama, perusahaan. Dalam lingkungan internal perusahaan terdapat manajemen puncak, keuangan, lead bank, pembelian, manufaktur, dan akunting. Yang kedua, pelanggan. Beberapa tipe pelanggan yaitu pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pedagang besar, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Yang ketiga, masyarakat. Kelompok yang mempunyai kepentingan potensial yang berdampak pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasarannya. Contohnya yaitu organisasi konsumen, kelompok minoritas, dan lain-lain. Yang terakhir, pesaing. Pihak pemasar harus memperhatikan sifat yang ada di pasar dengan cara menggunakan dan menetapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan jenis dan sifat persaingan. Sedangkan lingkungan makro adalah berbagai kekuatan masyarakat lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran atas suatu perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap pemasar secara tidak langsung. Lingkungan makro terdiri dari lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama, lingkungan demografi. Pemasar harus aktif dalam memonitori perkembangan demografi karena kegiatan pemasaran selalu melibatkan masyarakat dan dari sanalah terbentuk pasar yang syaratnya adalah memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakan uang tersebut. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Pemasar harus memahami kecenderungan utama dalam hal pendapatan masyarakat dan adanya pola pembelanjaan yang berubah-ubah karena hal tersebut akan mempengaruhi faktor daya beli dan pola pembelanjaan dari konsumen. Yang ketiga, lingkungan alam. Pemasar harus mencermati kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat populasi yang meningkat, dan peran yang berubah. Yang keempat, lingkungan teknologi. Pemasar harus memperhatikan berbagai kecenderungan teknologi, peluang, tingginya anggaran, dan lain-lain karena lingkungan teknologi terdiri dari berbagai kekuatan yang dipengaruhi teknologi terkini, menciptakan produk dan berbagai peluang pasar. Yang kelima, lingkungan politik hukum. Beberapa kecenderungan utama politik hukum yang mampu mempengaruhi manajemen pemasaran adalah undang-undang yang mengatur pemerintah, adanya perubahan pelaksanaan undang-undang, serta perkembangan kelompok pembela publik. Yang terakhir, lingkungan sosial budaya. Lingkungan ini terdiri dari lembaga dan kekuatan lain yang mampu mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat setempat. Perkembangan masyarakat akan diikuti oleh perkembangan nilai dasar masyarakat tersebut, dan nilai sosial dalam sebuah nilai budaya akan sulit untuk diubah. Berikut sumber-sumber yang saya gunakan dalam video ini. Sekian materi yang dapat saya bahas dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.